Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo, selamat datang di channel Ruang Belajar. Kita semua tahu, kerapuhan mental itu sangat berbahaya. Orang-orang dengan mental yang lemah punya potensi untuk kalah. Pada video kali ini, kita akan membahas 3 sumber kerapuhan mental dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi, simak terus video ini sampai selesai ya. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak sahabat ruang belajar untuk mensupport channel ini. Caranya mudah, silahkan klik tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, klik tombol like, dan kalian juga boleh membagikan dan berkomentar di kolom komentar. Saya juga ingin mengundang sahabat ruang belajar untuk berlangganan channel ruang belajar. Caranya mudah, silahkan klik tombol gabung. Dengan berlangganan, sahabat ruang belajar bisa ikut dalam webinar online yang kami adakan khusus untuk member secara rutin. Oke, yuk kita mulai saja pembahasannya. Kenapa sih ada sebagian orang yang merasa minder? Ada sebagian orang yang merasa gak percaya diri. Ada sebagian orang yang menganggap dirinya gak berharga. Bahkan ada sebagian orang yang menganggap bahwa saya gak mampu. Itu karena mereka tidak kenal siapa dirinya. Ini adalah sumber kerapuhan mental pertama. Kita tidak mengenali diri kita secara baik. Bukankah pepatah pernah mengatakan bahwa gak kenal maka gak sayang? Itu berlaku untuk diri kita. Ketika kita tidak kenal siapa diri kita, maka kita tidak akan bisa mencintai diri kita. Kita tidak akan mampu menerima diri kita. Dan kita tidak akan tahu apa kelebihan dan kekurangan diri kita. Setiap orang itu punya dua sisi. Tuhan memberikan kelebihan pada kita. Di sisi yang lain, Tuhan juga memberikan kelemahan pada kita. Ada kalanya kita terlalu sering membandingkan kelemahan kita dengan kelebihan orang lain. Akhirnya kita minder. Ada kalanya kita terlalu menganggap kita luar biasa tanpa kita sadar bahwa kita juga punya kelemahan. Akhirnya kita jadi orang yang sangat sombong, jadi orang yang arogan. Tidak mengenal diri sendiri itu punya banyak potensi masalah, punya banyak potensi kerapuhan mental. Jika kita tetap acuh pada diri ini, kita nggak mau mengenal lebih dalam terhadap diri sendiri, maka hidup kita akan tetap seperti itu. Terjebak dengan rasa minder, terjebak dengan rasa tidak percaya diri, atau kita dikungkung oleh rasa arogan dan kesombongan. Pada akhirnya, semua kembali pada Anda. Apakah Anda tetap mau bersikap acuh terhadap diri sendiri, atau mulai mau meluangkan waktu untuk refleksi diri dan mengenal siapa kita secara lebih utuh? Kemudian, setelah kita kenal siapa kita, atas kekurangan kita berserah kepada Allah. Atas kelebihannya, maka kita bersyukur. Kelebihan yang kita punya harus kita gunakan sebaik-baiknya agar mampu memberi manfaat dan menjadikan diri kita lebih baik. Apapun yang telah terjadi dalam hidup kita, apakah itu baik atau buruk, itulah ketetapan Tuhan untuk kita. Tugas kita satu, menerimanya. Namun sayang, kadang kita lebih siap menerima takdir baik daripada hal yang kita asumsikan dan kita anggap buruk. Akhirnya apa? Kita nggak siap, kita nggak mau nerima. Kadang kita protes terhadap apa yang sudah terjadi. Kita sering mengatakan, saya mencari ridho Allah. Bagaimana kalau dibalik? Apakah teman-teman, kita semua telah ridho terhadap keputusan Allah? Ada kalanya enggak. Ada kalanya kita menolak apa yang telah menjadi takdir kita. Bentuk penolakan itu macam-macam. Bisa kemarahan, bisa kekecewaan, bisa keputusasaan, bisa penyesalan. Ketika kita menyesal dengan apa yang sudah terjadi, hakikatnya kita nggak mau menerima bahwa ada hal buruk yang telah kita alami. Kita menyalahkan diri sendiri, kemudian mengatakan, seandainya saya tidak melakukan ini, mungkin kondisi buruk ini nggak terjadi. Padahal
Ini sudah terjadi. Harusnya tugas kita terima dan ambil pelajaran. Kebencian, kemarahan, rasa sakit itu kadang juga muncul sebagai akibat penolakan kita terhadap apa yang sudah terjadi. Mungkin Anda pernah ditipu orang, kemudian Anda marah dan kecewa. Anda sangat benci pada orang itu. Kemudian Anda mengatakan, saya nggak akan pernah memaafkan dia. Peristiwa itu telah terjadi beberapa waktu yang lalu, tapi rasa marah, rasa benci masih Anda bawa sampai dengan hari ini. Maka pada titik inilah, tanpa kita sadari, kita sedang menolak realita yang sudah terjadi. Apakah kita memaafkan atau tidak memaafkan? Realitanya, semua itu sudah terjadi. Ketika kita memaafkan, maka kita bisa menapaki hidup dengan lebih ringan, dan kita bisa memulai sesuatu dengan lebih baik. Namun ketika kita membencinya, menolak untuk memaafkan, menolak untuk menerima, maka kita membawa luka batin yang sangat dalam, membawa beban yang sangat berat, sehingga apa? Perjalanan hidup kita ke depan menjadi tidak nyaman dan punya potensi menemui berbagai kesulitan. Penolakan terhadap apa yang sudah terjadi, penolakan terhadap takdir yang telah Allah tetapkan, itu adalah sumber kerapuhan mental. Maka belajarlah ridho terhadap keputusan Allah. Bukankah kita sebagai umat yang beriman yakin bahwa Allah yang telah tetapkan takdir kita? Terus kenapa kita menolaknya? Maka belajarlah untuk menerima, untuk berdamai dengan apa yang telah terjadi. Sumber ketiga yang menjadi kerapuhan mental kita adalah kita terlalu melekat dengan masa depan. Kita terlalu ingin sesuatu yang baik di masa mendatang. Sikap optimis itu boleh, punya keyakinan bahwa semua pasti baik itu wajib. Tapi kita nggak bisa mendikte hasil. Apa yang terjadi besok itu benar-benar rahasia Tuhan. Tugas kita adalah lakukan yang terbaik hari ini. Ketika kita mendikte Tuhan, terlebih seolah-olah menjadi Tuhan, dengan mengharapkan, mengatur semua terjadi sesuai dengan harapan kita, pada titik inilah kita punya potensi mengalami kekecewaan. Ekspektasi yang berlebihan tanpa pernah tahu posisi bahwa tugas kita adalah berproses, sementara hasil adalah urusan Tuhan, maka kita punya potensi kecewa. Ketakutan itu lahir karena kita nggak siap dengan kegagalan. Kekhawatiran itu muncul karena kita terlalu ingin semua berjalan sesuai dengan harapan. Kita lupa bahwa kita nggak bisa mengatur masa depan. Yang bisa kita lakukan adalah meyakini bahwa semuanya baik dan berproses sebaik-baiknya di hari ini. Kita serahkan urusan hasil kepada Tuhan. Karena kita terlalu melekat dengan masa depan, akhirnya apa yang terjadi? Kita terlalu sering berpikir, jangan-jangan kalau ini terjadi gimana? Terus kalau seperti ini bagaimana? Berbagai pertanyaan, berbagai pikiran, berbagai kekhawatiran, berbagai imajinasi negatif itu muncul dalam bayang-bayang kita. Akhirnya apa? Hidup kita nggak nyaman. Terus gimana solusinya? Solusinya satu, berserah kepada Tuhan. Semua yang terjadi atas masa depan kita itu benar-benar di tangan Tuhan. Tugas kita mengikhtiarkan yang terbaik, meyakini bahwa semua baik, meyakini bahwa kita dijaga oleh Sang Pencipta. Itulah 3 sumber kerapuhan mental. Mudah-mudahan kita mampu keluar dari 3 problem itu. Mudah-mudahan kita mampu menjadi lebih baik dan lebih kuat. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.